Lu jangan cuman bisa komen isi come easy go lah, lu juga ya kerja bulanan gajinya langsung habis bayar pay later kan. Gede. Lu cinta Luna, lu banci ngaku wanita. Enak banget sumpah. Yo guys, balik lagi di sini sama gue Rico dan kali ini gue mau ngebahas soal yang lagi rame yaitu tentang afiliator. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut, gue tuh mau nanya dulu karena gue tuh sebenarnya nggak begitu ngerti apa itu afiliator, oke? Tapi gue bukan mau bahas apa itu afiliatornya banget, cuman gue mau nanya langsung sama temen gue, oke? Pertanyaannya emang gue ngerti afiliator. Yo bro. Yo, Ini, sap. jadi gue ceritanya ahli afiliator ya. Bukan. Lu Lu kan nanyanya ke gue kenapa? bukan maksud gue, lu kan jadi gue sempat ngeliat TikTok tuh, di TikTok ada yang lagi tren video yang orang mikir-mikir gitu loh, kayak apa sih afiliator, apa sih itu saham, apa sih itu investasi. Nah, gue tuh bukan mau ngebahas detail soal itu, cuman kan lu main semacam kripto kan. Lu main apa aja di itu? Soal pencucian uang. Ini dong. Gue kayak enggak ditangkap. Maksud gue yang gue pengen tahu nih, kan Indra Ken ditangkap, Doni Salmanan ditangkap. Nih, mereka kan menang nih. Berarti mereka kan kaya karena menang. Enggak, katanya karena loss orang lain kan. Iya, nah, yang gue pengen tanya itu sebenarnya bukan sistemnya gimana gitu. Bukan masalah sistemnya gimana. Kenapa yang ditangkap tuh cuma Doni Salmanan sama si Indra Ken-nya. Sedangkan yang orang-orang yang loss-nya kan berarti kan dia juga kayak ibarat nih, gua main, lo main, misalkan aplikasinya Binomo misalkan. Nah, kan udah persetujuan bersama. Misalkan lo kalah, gua menang. Ya kenapa yang ditangkap kok gua doang gitu? Kok lo yang kalah juga nggak ditangkap gitu. Lu bisa nanya Bareskrim anjir, nggak nanya gua. Iya. Dan sebenarnya ini yang gue tahu aja ya, yang gue tahu ya kok ya. Iya. Ibu juga kan nggak ngerti-ngerti banget sama kasusnya, gue juga bukan orang yang ngerti hukum gitu. Iya, Tapi ini yang gue tangkap ya dari apa yang fenomena saat ini lah gitu. Sebenarnya kenapa si Doni Salmanan dan si korban yang nggak ditangkap itu kan sebutannya korban kan? Karena afiliator ini kan satu orang sebenarnya kan, satu orang yang membawahi atau yang ngajak beberapa orang lain di bawahnya kan. Sebenarnya kan. Nah, kalau tadi gue juga baru sempat lihat videonya tuh, video si bapak yang berewok itu. Ya kan ya? Ya, itu kan yang dia yang ini yang pakai kupluk. Jadi sebenarnya yang apa ya? Si Doni Salmanan atau si Indra Kents ini yang ibaratnya menipu lah bahasanya. Jadi menipu lu bakal A B C D F G, nanti lu ini kok. Jadi semuanya nurutin gitu. Jadi itu yang dipermasalahkan. Oh, itu yang dipermasalahkan. Itu. Terus kalau duit-duit yang dipakai kan karena nggak tahu lagi ya, sekali lagi karena mungkin duit judi kali ya. Terus duit orang-orang yang tadi loss lu bilang itu kan loss, terus yang dia loss masuknya ke Doni Salmanan. Nah, itu yang dibekuin karena itu bagian dari penipuannya. Jadi itu sebenarnya triknya dari si Doni Salmanan sama Indra Ken-nya. Mirip kayak MLM gitu, kayak contoh gua afiliator nih, gua ngajak, "Kok lu ikut ini lu misalkan lu taruh sekian nanti lu akan untung sekian di ini." Nah, itu tenang aja lu pasti untung dan segala macam. Percaya kan lu? Iya, itu kan gua udah ikut tuh. Berarti kan itu gua udah persetujuan gua tuh. Tapi lu akhirnya kemakan omongan siapa? Makan omongan lu. Gua kan. Oh, jadi Iya. jadi yang ditangkap Kayaknya gitu ya, saya juga nggak tahu, mohon maaf. Jadi maksud gue kenapa yang ditangkapnya tuh yang karena dia yang lo doang. otak penipunya lah ibaratnya gitu. Oh gitu, yang lainnya korban. Korban disebutnya ya. Oh, kali gue juga nggak tahu banget. Oke ya, Gitu. kurang lebih kayak gitu ya kayaknya teman-teman ya. Tapi gue satu lagi yang paling sebel dari fenomena kasus ini. Banyak banget orang-orang yang komen, iya emang kaya itu tidak ada yang instan gitu. Ada juga yang bilang iya easy come easy go. Gue sebel banget anjing, banyak banget teman-teman gue juga di story ya emang kaya tuh nggak ada instan, padahal ucap seorang yang emang masih miskin aja katanya. Terus gue juga sebel banget anjing yang suka ucap orang yang miskin aja dan di situ-situ aja kan usahanya. Iya, gue dan satu lagi, emangnya lu udah kerja sebulan, emang pas lu gajian uang lu kagak langsung habis. Jadi ngerti. sama aja bohong, nggak usah ngata-ngatain orang. Iya, sebenarnya tapi kalau emang kalau dilihat sih emang kayaknya bukan kaya lagi, tuh kaya banget sebenarnya. Iya. Jadi kan ya kalau kaya relatif kali ya. Kalau Iya gua ngeliat orang punya 1 miliar mungkin menurut gua kaya gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya ada aja orang yang kaya yang ya nggak sampai 20 tahun. Nggak sampai 30 tahun dia umurnya. Udah kaya banget ya. Kalau kaya banget emang kayaknya nggak mungkin sih ya. Sebenarnya ya. Ya kan? Terus kalau easy come easy go, ya itu bener kata Rico tadi kayaknya ya. Sebenarnya ada kok orang-orang yang di umur di 20-an yang udah kaya, tapi kayaknya yang tadi gue bilang relatif ya, kayak tiap orang beda-beda gitu. Nganggap orang kaya tuh
seberapa, kalau dia kan katanya 800 miliar ya misalnya. Itu udah ngalahin wali kota, gubernur ya kan, koruptor kayaknya pada kalah juga sama dia. Gua juga rada sebel juga sih kenapa tuh koruptor nggak diperlakukan hal yang sama gitu ya. Iya, akhirnya ada komparasi ya, kayak si koruptor korupsi berapa di penjara berapa tahun. Iya. Dia yang nipu berapa. Iya, ini kata gua, aduh bangsat kok beda gitu kata gua. Ya itu kan Indonesia. Itu kan Wakanda. Iya bener. Kan ngomongin Wakanda. Wakanda forever. Oke, ya kurang lebih segitu aja sih. Gua masih mau makan. Gua pengen. Tapi kalau menurut lo akhirnya gimana aku nanggepin orang-orang yang ngomong-ngomong itu tadi? Ya menurut gua ya, dan satu lagi menurut lo si Doni Salmanan kan dia terkenalnya juga uangnya dibagi-bagi kan, dia baik segala macem, tapi kan tetap aja namanya itu kan itu jatuhnya haram apa halal itu kita bahas nanti di itu hanya Tuhan yang tahu ya. Ya, soalnya dulu ada Robin Hood kan nyuri, terus uangnya buat diapain? Dibagiin ke rakyat miskin. Oh iya, itu tapi kayaknya nggak kayak dia sih, dia kan difoya-foya dulu baru dibagi-bagiin juga ya. Kalau Robin Hood kayaknya dibagiin doang gitu, nggak dibagi foya-foya. Ya jadi maksud gua, lu jangan cuman bisa komen easy come easy go lah, lu juga ya kerja bulanan gajinya langsung habis bayar pay later kan. Oke deh, makanya segitu aja deh soal afiliator. Thank you banget Dit udah bahas. Salam cuan kalau afiliator tuh ininya ya. Salam cuan. Iya. Afiliator. Ya udah gimana itu lo kripto lo lagi naik apa turun? Lagi turun terus nih. Wih, gila. Mesti ikut ini kayaknya seminar Indra kan. Iya. Doni Salmanan sih harus ikut biar cepet. Oke, iya satu lagi teman-teman gue juga ada beberapa yang suka story yang robot. Anjing tuh kata gue tiap gue lihat slide story robot. Hari gini biar robot aja yang kerja. Hilang sekarang anjing, kagak pernah story robot lagi. Hilang ya. Iya, ternyata emang nyari duit gak ada yang semudah itu guys. Jadi kalian emang ya mesti usaha, setuju lo ya, berarti setuju, dan harus pinter-pinter juga sebenarnya. Yang namanya investasi kan sebenarnya banyak ya. Sekarang kan ya ininya ya, elemennya gitu, lo bisa saham dan segala macam dan lain-lain gitu. Terus juga dunia kan semakin lama semakin digitalisasi itu semakin ini ya, jadi nyari duit tuh makin kelihatannya gampang gitu. Jadi emang teman-teman harus lebih baca kali ya, lo baca. Tapi belajar, yang lo mainin aman semua berarti itu sekarang yang kebetulan saya juga main robot trading. Iya gitu kan. Diajarin temen Anda ya. Mas gua aplikasi lo yang lo mainin tuh aman nggak semuanya? Sejauh ini aplikasi yang gue pakai itu yang terbesar di Indonesia. Itu kan kebetulan. Crypto. Dia robot trading. Robot trading. Ini di luar yang lain ya. Gue juga sebenarnya jujur ada gitu kayak kripto dan segala macam. Cuma kalau untuk binomo nggak pernah sih sampai ngikutin binomo, karena udah tahu di awal gitu binomo tuh judi. Jadi gue kan inget ke yang berarti sebenarnya kalau si orang-orang ini nggak flexing mungkin aman ya? Nah itu juga sebenarnya ya, waktu itu ada yang ngomong juga, bukan gue yang ngomong ya. Sebenarnya kayak kalau mereka nggak flexing itu aman, dan sebenarnya banyak orang yang kayak dia sebenarnya di luar dia pun orangnya banyak gitu, orang yang ya kayak gitu juga kerjaannya yang kita nggak bisa nge-track. Cuman salahnya dia flexingnya terlalu dia adalah itu karena jiwa muda kali. Iya sih, cuman gue juga bingung sih seandainya gue bisa tiba-tiba kayak lu jajan apa sih yang mahal kayak nggak tahan gitu buat story. Iya. Ya mungkin kalau gue sih tahan aja kalau gue tau diri orangnya. Iya, nggak kaya tuh. Susah juga sih emang buat gak norak tuh, buat gak pamer tuh mungkin rada susah juga. Apalagi cuman duitnya sebesar itu sih. Iya. Jadi emang sebaiknya kalau lo mau main gitu ya lo lebih baik diam-diam aja. Iya sebenarnya jangan main sih sebenarnya, lebih bagus jangan main. Tapi kalau udah terlanjur ya kita juga nggak bisa bilang diem-diem aja lo, mau dibilang orang. Iya juga sih mas gua. Gimana sih? Ya jangan terlalu kelihatan banget lu kaya banget lah ya. Karena gue tahu tuh dia ada di Wakanda tuh ya. Gue yakin di Wakanda kayak ngomongin pajak dan segala macam pasti adalah yang orang-orang kaya yang pencucian uang dan segala macam. Cuma kan nggak ketrack aja kan. Oh iya. Jangan di Wakanda. Misalnya lu makanya jangan flexing, oke? Di Wakanda ya kan. Sama satu lagi ada isu satu lagi, gue ngomongin dari jauh kok. Ada yang suami istri katanya ini apa? Flexing juga yang punya usaha skincare katanya, lu tahu gak? Oh, itu tuh katanya lagi mau baru dilacak tuh. Siapa tuh yang ngomong tadi? Gue nggak juga tahu, gue juga tahu katanya baru gue lihat-lihat di siapa kira-kira kok? Yang kemarin ke Paris itu kan? Emang iya? Nggak tahu itu. Jujur ya tahu sih. Iya, soalnya kan yang banyak kan, maksudnya ada brand S, brand M, brand banyak kan, brand Indo yang akhirnya ini kan? Yang tergeprek-geprek. Terus yang kan, yang orang nggak tahu, gue pokoknya nggak tahu, tapi seru sih akhirnya
tapi apa ya, seru ketika lihat orang yang sombong kayak itu kan rada sombong. Tapi kan sebenarnya itu branding ya. Sebenarnya branding dia emang dia mau dilihatnya sombong dan segala macam. Tapi gua Cuma jadi tontonan menarik aja kan. Iya. Tapi jujur kalau kita nge-branding dengan kesombongan gua tuh benci banget sih ngeliatnya. Kayak lo bisa dapat tenar dengan kesombongan dari hujatan tuh gua agak sebel juga sih. Oh, ngerti. Iya. Aldi siapa itu ya? Itu kan kayak orang-orang kayak gitu ya. Iya, sebel banget gua cuman. Tapi nyari duit namanya mau gimana? Iya sih. Iya, bingung juga kan akhirnya. Iya. Cuma emang ya itulah Wakanda gitu. Negeri dimana kita lebih mementingkan keviralan daripada ini nih. Iya. Ya kan. Oke deh, mungkin Kayak segitu ya. segitu aja. Thank you banget Dit udah Panjang nih ya. udah ini. Ya, closingnya gimana nih? Ya udah maksud gua. Closing. Pesan terakhirnya ya itu aja menurut gua, lu jangan sombong jangan jadi terlalu orang. Gue juga banyak banget liat temen gue tuh masih norak gitu, suka sombong banget, lu baru kayak nggak seberapa gitu anjing kata gua. Mending teman-teman nanti punya anaknya diurus gitu. Iya. Jadi pamer-pamerin mulu duitnya. Oke. Tabung guys. Iya benar. Kali ini mah. Kayak teman gua nih dia pencucian uangnya udah Iya, enggak ada yang bisa dicuci uangnya gimana ya? udah oke banget, financial freedom. Waduh, gitu. amin ya Allah. Cewek juga udah ya tinggal pilih gitu loh. Kok ke situ ya? Iya deh, sampai situ aja guys. Thank you banget udah dengerin Luna Radio. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye. Bye.